Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alisa Bilkis bersama rekan saya Natasha Auliani dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang pastinya seru dan bermanfaat, yaitu tentang biaya bahan dalam mata kuliah akuntansi biaya. Mungkin kalau sekilas terdengar sederhana, tapi sebenarnya biaya bahan punya peran penting banget dalam menentukan efisiensi dan keberhasilan proses produksi suatu perusahaan. Tujuan pembelajaran dari materi ini antara lain adalah supaya kita mampu menjelaskan definisi biaya bahan dan perannya dalam akuntansi biaya, mengklasifikasikan biaya bahan menjadi langsung dan tidak langsung beserta contohnya, menghitung biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi berdasarkan persediaan awal, pembelian dan persediaan akhir, serta menganalisis varians biaya untuk membantu pengendalian manajemen. Melalui pembahasan ini diharapkan kita bisa memahami bagaimana pengelolaan biaya bahan berpengaruh terhadap efisiensi produksi dan laporan keuangan perusahaan. Jadi, yuk kita belajar bersama dengan semangat dan suasana yang ceria. Baik, langsung aja ya, kita mulai pembahasan pertama, yaitu definisi biaya bahan dan perannya dalam akuntansi biaya. Jadi, secara sederhana, biaya bahan adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh dan menggunakan bahan yang dipakai dalam proses produksi agar bisa menghasilkan barang atau jasa. Contohnya seperti bahan baku utama dalam pembuatan roti, misalnya tepung, gula, dan mentega. Semua itu termasuk dalam biaya bahan karena digunakan langsung dalam proses produksi. Biaya bahan ini juga termasuk salah satu komponen utama biaya produk selain tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Jadi, bisa dibilang tanpa biaya bahan, proses produksi nggak akan berjalan dengan baik. Menurut Kinai dan Ribon, pencatatan biaya bahan yang tepat itu sangat penting banget karena akan berpengaruh pada perhitungan harga pokok produksi, pengendalian biaya, dan juga pengambilan keputusan manajerial. Artinya, kalau biaya bahan tidak dicatat dengan benar, perusahaan bisa salah dalam menentukan harga jual atau bahkan bisa rugi karena perencanaan yang kurang akurat. Dan yang terakhir, biaya bahan ini mencerminkan nilai dari input material yang secara langsung berkontribusi pada terciptanya produk akhir. Jadi, bahan yang digunakan bukan hanya sekedar pengeluaran, tapi juga investasi dalam proses produksi. Nah teman-teman, setelah tadi kita bahas pengertian biaya bahan, sekarang kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu komponen biaya produk. Dalam akuntansi biaya, biaya produk terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama, biaya bahan langsung. Ini adalah bahan yang bisa kita identifikasi secara langsung dengan produk yang dihasilkan. Misalnya, kalau perusahaan memproduksi meja, maka kayu dan paku termasuk ke dalam biaya bahan langsung, karena memang terlihat jelas menjadi bagian dari produk jadi. Lalu yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Komponen ini mencakup upah atau gaji para pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya karyawan yang potong kayu, merakit meja, atau melakukan finishing. Semuanya termasuk tenaga kerja langsung karena hasil kerjanya langsung mempengaruhi produk yang dibuat. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah ini mencakup semua biaya produksi selain bahan dan tenaga kerja langsung. Misalnya biaya listrik, pemeliharaan mesin, bahan penolong, sampai biaya perawatan peralatan produksi. Jadi bisa dibilang ini adalah biaya pendukung agar proses produksi tetap berjalan lancar. Ketiga komponen ini kalau digabungkan akan membentuk biaya produk secara keseluruhan yang nantinya digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini penting banget karena menjadi dasar dalam menentukan harga jual produk, menghitung laba, dan menyusun strategi perusahaan. Oke teman-teman, sekarang kita bahas lebih dalam tentang biaya bahan langsung. Jadi, biaya bahan langsung adalah biaya bahan yang bisa diidentifikasi dan diukur secara langsung dengan produk tertentu. Artinya, bahan ini benar-benar terlihat dan menjadi bagian dari produk jadi yang dihasilkan. Sebagai contoh nih, kalau kita buat meja, maka kayu termasuk biaya bahan langsung. Kalau buat pakaian, berarti kain adalah bahan langsungnya. Dan kalau buat kendaraan, tentu logam menjadi bahan langsungnya juga. Dan semua bahan itu mudah kita telusuri dan nilainya bisa dihitung secara jelas. Dalam pencatatannya, biaya bahan langsung biasanya menggunakan Material Requisition Form, yaitu dokumen permintaan bahan yang memastikan jumlah bahan yang digunakan sesuai dengan catatan persediaan di gudang. Jadi semuanya tercatat rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biaya bahan langsung ini juga punya peran penting banget karena menjadi dasar perhitungan Cost of Goods Manufactured atau COGM, atau dalam bahasa Indonesia disebut harga pokok produksi. Dengan kata lain, semakin efisien perusahaan mengelola biaya bahan langsung, maka margin keuntungan produk pun bisa meningkat.
Nah, teman-teman, kalau kita tadi sudah bahas biaya bahan langsung, sekarang kita lanjut ke kebalikannya, yaitu bahan baku tidak langsung. Jadi, biaya bahan tidak langsung adalah bahan yang tidak bisa diidentifikasikan secara langsung dengan produk tertentu. Artinya, bahan ini memang digunakan dalam proses produksi, tapi nggak menempel atau jadi bagian utama dari produk jadi. Contohnya nih, lem, paku, pelapis, pelumas mesin, sampai alat-alat kecil yang menunjang proses produksi. Tanpa bahan-bahan ini, proses produksi bisa terganggu, tapi jumlah dan penggunaannya susah banget diukur untuk setiap unit produk. Karena itu, biaya bahan tidak langsung termasuk ke dalam biaya overhead pabrik, bukan biaya langsung. Jadi, biasanya nggak dibebankan ke satu produk aja, tapi dialokasikan secara keseluruhan. Proses alokasinya dilakukan menggunakan yang disebut predetermined overhead rate, yaitu tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya supaya biaya bahan tidak langsung tetap bisa dihitung dan masuk dalam biaya produk. Kesimpulannya, meskipun biaya bahan tidak langsung terlihat kecil, tapi kalau diabaikan bisa mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi secara keseluruhan. Jadi, tetap penting banget untuk dicatat dan dialokasikan dengan tepat. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu klasifikasi biaya bahan. Nah, di sini kita akan lihat bahwa bahan dalam proses produksi ternyata nggak semuanya sama loh. Ada beberapa jenis bahan dengan fungsi yang berbeda-beda. Secara umum, biaya bahan bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu bahan mentah. Ini adalah bahan utama yang menjadi bagian dari produk jadi. Contohnya, kalau perusahaan membuat sepatu, maka kulit atau kain kanvas termasuk bahan mentahnya. Tanpa bahan mentah, produk utama nggak akan terbentuk. Lalu yang kedua ada bahan bantu. Nah, bahan bantu ini berperan mendukung proses produksi tapi tidak menjadi bagian dari produk akhir. Contohnya seperti lem, pelapis, atau minyak pelumas mesin. Walaupun tidak terlihat dalam produk jadi, bahan ini penting banget agar proses produksi bisa berjalan lancar. Lalu yang ketiga ada bahan cadangan atau spare part. Kalau yang ini digunakan untuk perawatan mesin atau pengganti komponen dalam proses produksi. Misalnya suku cadang mesin, baut, atau komponen kecil lainnya. Tanpa bahan cadangan produksi bisa terhenti kalau ada kerusakan pada alat. Dengan adanya klasifikasi ini, manajemen jadi lebih mudah dalam mengendalikan persediaan dan mengalokasikan biaya secara tepat. Jadi perusahaan bisa tahu mana bahan yang benar-benar digunakan untuk produk, mana yang hanya pendukung, dan mana yang digunakan untuk pemeliharaan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu hubungan antara biaya bahan dengan objek biaya. Jadi yang dimaksud dengan objek biaya adalah entitas yang biayanya ingin diketahui oleh perusahaan. Biaya berupa produk, departemen, proyek, atau bahkan aktivitas tertentu dalam proses produksi. Dengan kata lain, objek biaya itu seperti target yang ingin kita ketahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau menjalankannya. Nah, biaya bahan dikaitkan dengan objek biaya supaya perusahaan bisa menghitung total biaya produksi per unit atau per proyek secara lebih akurat. Misalnya, kalau perusahaan memproduksi 2 jenis produk berbeda, tentu masing-masing punya kebutuhan bahan yang juga berbeda. Dengan pengelompokan biaya yang jelas, perusahaan bisa tahu mana produk yang lebih hemat bahan dan mana yang butuh pengeluaran lebih besar. Keterkaitan antara biaya bahan dan objek biaya ini juga sangat penting untuk pengendalian biaya, evaluasi kinerja, serta strategi penentuan harga. Dengan data yang tepat, manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih efisien seperti menentukan harga jual, menekan biaya produksi, dan memperbaiki proses kerja. Jadi bisa dibilang hubungan ini adalah jembatan antara perencanaan biaya dan strategi bisnis perusahaan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pengendalian biaya bahan. Bagian ini penting banget karena tanpa pengendalian, biaya produksi bisa menjadi membengkak dan malah bikin perusahaan rugi. Langkah pertama yang dilakukan perusahaan adalah menyusun budget bahan atau yang disebut material budget. Tujuannya untuk merencanakan kebutuhan dan pengeluaran bahan supaya sesuai dengan kapasitas produksi dan target perusahaan. Selanjutnya, perusahaan juga melakukan perbandingan antara bahan aktual dengan bahan standar. Dari situ bisa dilihat apakah penggunaan bahan sudah efisien atau justru ada pemborosan. Kalau ada perbedaan, bisa segera dianalisis dan diperbaiki. Selain itu, dibuat juga laporan varian bahan yang membantu manajemen mengidentifikasi penyimpanan biaya dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Dengan adanya pengendalian biaya bahan, perusahaan bisa mencegah pemborosan, meningkatkan efisiensi produksi, dan menjaga kualitas produk. Jadi bisa dibilang pengendalian ini bukan soal angka, tapi juga tentang bagaimana perusahaan menjaga keseimbangan antara hemat biaya dan hasil yang berkualitas.
Pada slide ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Rumus dasarnya cukup sederhana, yaitu biaya bahan yang digunakan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bahan dan dikurang persediaan akhir. Misalnya, jika persediaan awal bahan adalah 100 kg, kemudian selama periode tersebut dilakukan pembelian sebesar 500 kg dan di akhir periode tersisa 50 kg bahan, maka bahan yang digunakan adalah 100 tambah 500 dikurang 50 sama dengan 550 kg. Nilai bahan yang digunakan inilah yang nantinya menjadi komponen utama dalam perhitungan Cost of Goods Manufactured atau COGM serta mempengaruhi harga pokok produk yang dihasilkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Natasha Auliani. Semuanya, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang biaya bahan standar. Jadi, biaya bahan standar merupakan perkiraan biaya bahan per unit produk yang dihitung berdasarkan penggunaan bahan normal dan harga standar. Biaya ini berarti tiga fungsi utama loh, yaitu perencanaan biaya supaya perusahaan tahu kebutuhan bahan yang ideal, kontrol biaya agar bisa dibandingkan antara biaya aktual dengan biaya standar, evaluasi kinerja manajer produksi untuk melihat apakah penggunaan bahan untuk efisien atau belum. Dengan adanya biaya bahan standar, perusahaan bisa lebih mudah mengukur efisien dan efektivitas penggunaan bahan sehingga biaya produksi bisa dikendalikan tanpa menurunkan kualitas produk. Selanjutnya, kita bahas tentang varian biaya bahan. Varian ini muncul karena ada perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar yang sudah direncanakan sebelumnya. Secara umum, varian biaya bahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu Material Price Variance atau MPV, yaitu selisih antara harga bahan aktual dengan harga standar. Yang kedua itu ada Material Quantity Variance atau MQV, yang selisih antara jumlah bahan aktual digunakan dan jumlah bahan standar yang seharusnya digunakan. Analisis varian ini sangat penting karena membantu manajemen mengetahui apakah pembelian dan penggunaan bahan sudah efisien atau justru ada pemborosan yang perlu diperbaiki. Nah, sekarang kita bahas lebih detail tentang Material Price Variance atau MPV. MPV digunakan untuk mengukur pengaruh perubahan harga bahan terhadap total biaya produksi. Rumusnya, MPV sama dengan harga akrual dikurang harga standar dikali jumlah akrual. Sebagai contoh, jika harga aktual bahan 55.000 per meter, sedangkan harga standarnya 50.000 per meter, dan jumlah yang digunakan adalah 1.000 meter, maka hasilnya MPV sama dengan 55.000 dikurang 50 dikali 100.000 sama dengan 5 juta. Tidak menguntungkan. Artinya, harga bahan yang dibeli lebih mahal dari perkiraan sehingga menambah total biaya produksi. Selanjutnya adalah Material Quantity Variance atau MQV. MQV digunakan untuk mengukur efisien pengguna bahan baku dalam proses produksi. Rumusnya yaitu MQV sama dengan jumlah akrual dikurang jumlah standar dikali harga standar. Misalnya, jumlah standar bahan adalah 950 meter, tetapi yang digunakan 1000 meter. Dengan harga standar 50.000 per meter, maka hasilnya MQV sama dengan 1000 dikurang 950 dikali 50.000 sama dengan 2.500.000. Tidak efisien. Artinya penggunaan bahan lebih banyak dari yang direncanakan sehingga perlu dianalisis penyebabnya. Bisa karena kesalahan teknik atau kurangnya pengawasan dalam produksi. Sekarang kita lanjut ke metode pencatatan biaya bahan. Untuk jenis produksi yang bersifat pesanan khusus atau custom, perusahaan menggunakan metode job order costing. Dalam metode ini, biaya bahan dicatat per job atau per pesanan, sehingga memudahkan manajemen untuk mengevaluasi biaya tiap pesanan secara terperinci. Dokumen yang digunakan antara lain Material Requisition Form atau Job Cost Sheet. Metode ini sangat membantu dalam analisis profitabilitas karena perusahaan bisa mengetahui berapa biaya bahan dan keuntungan dari setiap pesanan yang diterima. Kalau untuk
perusahaan yang memproduksi secara massal atau berkelanjutan digunakan metode proses costing. Dalam metode ini, biaya bahan dicatat per departemen atau per proses produksi, bukan per unit produk. Metode ini cocok untuk industri besar seperti makanan, minuman, atau tekstil, di mana proses produksinya berjalan terus-menerus. Keuntungannya, perusahaan bisa mengetahui rata-rata biaya per unit atau average cost, dan lebih mudah dalam mengendalikan biaya total produksi. Berikutnya ada metode activity based costing atau disingkat ABC. Metode ini mengalokasikan biaya bahan berdasarkan aktivitas yang menimbulkan biaya, bukan hanya berdasarkan volume produksi. Manfaatnya mengurangi pemborosan bahan, membantu menentukan profitabilitas produk atau aktivitas tertentu, memperbaiki alokasi biaya overhead agar lebih akurat. Dengan metode ini, manajemen bisa lebih tahu aktivitas mana yang paling boros bahan dan bisa melakukan perbaikan di titik yang tepat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang etika dan pengendalian biaya bahan. Menurut Kinney and Rayburn, dalam pencatatan biaya bahan harus dijaga kejujuran, akurasi, dan transparansi. Artinya, tidak boleh memanipulasi catatan biaya hanya untuk membuat angka terlihat lebih rendah atau lebih bagus. Etika ini penting supaya laporan keuangan bisa dipercaya, keputusan manajemen lebih tepat, dan perusahaan terhindar dari masalah audit di kemudian hari. Sekarang kita lihat contoh penerapan perhitungan biaya bahan. Misalnya, sebuah perusahaan tekstil membeli 1000 meter kain dengan harga 50.000 per meter. Persediaan awal bahan adalah 100 meter dan persediaan akhirnya 150 meter. Maka perhitungan biaya bahan yang digunakan adalah 100 ditambah 1000 dikurang 150 sama dengan 950 dikali 50.000 sama dengan 47.500. Dari contoh ini, kita bisa lihat bagaimana rumus perhitungan sederhana dapat digunakan untuk menghitung biaya bahan aktual dalam produksi. Sebagai kesimpulan, bisa kita simpulkan bahwa biaya bahan merupakan komponen utama dalam perhitungan harga pokok produksi. Biaya bahan diklarifikasikan menjadi langsung dan tidak langsung. Pengendalian biaya bisa dilakukan melalui budget, standar, dan analisis variance. Dan metode costing seperti job order process and ABC membantu manajemen dalam mengalokasikan biaya secara efisien. Dengan memahami konsep ini, kita jadi tahu bagaimana biaya bahan berperan penting dalam efisien produk dan strategi harga perusahaan. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan kami tentang biaya bahan dalam mata kuliah akuntansi biaya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana perusahaan mengelola biaya produksinya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Bye-bye.